Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kembali bersama kami di Kompas Petang, kami masih membahas terkait dengan laporan yang ditujukan kepada Greenpeace Indonesia ke Polda Metro Jaya usai mengkritik pernyataan atau pidato Presiden Joko Widodo di COP26 di Glasgow, Skotlandia. Masih bersama saya Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Komisioner Kompolnas Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, tadi terputus dengan jeda. Jadi menurut Anda bagaimana? Karena ini adalah perbedaan intelektualitas tadi disampaikan oleh Pak Leonard, tapi kemudian dilaporkan ke polisi dengan berita bohong dan ujaran kebencian dugaannya. Ya, terima kasih Pak Cindy. Jadi begini, posisi polisi ini sekarang kan bolanya ada di polisi. Ya. Polisi tidak boleh menolak laporan, itu prinsipnya. Tetapi ketika menangani laporan, polisi harus proporsional. Nah, proporsional ini tentu harus dengan kecerdasan dan dengan hati. Nah, kombinasi kecerdasan hati ini nanti yang akan dipadu. Menurut saya perbedaan pendapat itu wajar, tetapi masing-masing kan punya argumen. Nah, nanti kita adu karena polisi tentu harus akan menentukan dua alat bukti sebelum kalau itu jadi tersangka. Tetapi karena ini persoalannya sangat berbau akademik, tentu juga polisi harus benar-benar menempatkan diri. Apalagi sekarang Pak Kapolri punya tagline presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Jadi apa yang nanti diungkap oleh Polri, ditanyakan, kemudian latar belakangnya Pak Husni Shahab melaporkan, ini sama LSM kan ini. Pak Leonard itu juga NGO, dan ini Greenpeace, sementara Pak Husni Shahab ini juga LSM sebagai Ketua Cyber Indonesia. Masing-masing punya misi, punya visi tertentu. Nah, ini kelihatannya ada benturan di dalam visi misi itu. Tugas polisi lah untuk mencari titik temunya. Sehingga polisi sekarang ini tidak mencari siapa saja benar, tapi mencari akar masalah untuk kemudian kita bisa menemukan akar masalahnya sehingga titik temu. Ini semuanya kan tujuannya bagus. Jadi jangan sampai ruang publik ini menjadi rusak karena semuanya harus dibawa ke ranah pidana. Nah, tugas kami Kompolnas pengawal itu, Mbak Cindy. Bagaimana Kompolnas bisa mengawasi polisi untuk bisa secara bijak menangani? Karena tadi disebutkan juga oleh Pak Wahyu, ini adalah konflik soal intelektualitas atau akademis. Tapi laporannya adalah dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Bagaimana polisi harus bisa menangani ini? Kompolnas mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan kepolisian. Jadi tentu ketika nanti ada debat publik, Kompolnas punya kewenangan untuk meminta penjelasan apa alasannya kalau toh itu nanti ada tindak lanjut dari ini. Dari situlah nanti kita bisa lihat di mana ada titik kesalahannya atau di mana ada titik kelirunya. Ketika kemudian misalkanlah Pak Leonard ini memang bersalah, kalau salah salahnya apa? Atau karena Pak Husni Shahab ini salah lapornya apa? Ini nanti kita cari titik temunya. Kita punya hak, punya kewenangan untuk meminta penjelasan itu. Walaupun kita tidak punya kewenangan untuk mencampuri penyidikan oleh Polri, kita nggak punya kewenangan itu. Tetapi kewenangan untuk meminta keterangan kita ada, Mbak Cindy. Baik, tapi bagaimana Kompolnas melihat ketika ada perbedaan cara pandang dalam hal deforestasi seperti yang terjadi perdebatan atau argumen ini harus dilaporkan ke polisi. Bagaimana Kompolnas melihat secara utuh problem ini? Hak setiap orang, entah itu perorangan atau lembaga, untuk memanfaatkan atau menggunakan hak hukum dan hak sipilnya. Dalam hal ini, Husni Shahab selaku Ketua Cyber Indonesia, dia punya hak sebagai warga sipil untuk melaporkan sesuatu yang menurut dia ada persoalan. Nah, tugas polisi untuk melihat ini secara jernih. Ketika polisi itu melihat tidak jernih akan ada persoalan. Kompolnas, karena punya kewenangan-kewenangan sebagai pengawas eksternal, kita melihat proses itu. Ketika proses itu benar, kita akan jaga. Tapi ketika proses itu salah, tentu kita ingatkan. Kalau sampai melebar, tentu kita menggunakan kewenangan kita untuk menggunakan kita agar kita luruskan. Itu yang kita lakukan, Mbak Cindy. Oke, Pak Leonard, Anda menyayangkan kenapa sampai harus ada laporan ke polisi, tapi ini menjadi hak. Kalau tadi Pak Wahyu menyatakan, tanggapan Anda? Iya, tentu kita hormati hak sipil, hak warga negara dari pelapor. Tetapi kalau kita mau bangun demokrasi yang sehat, dan saya percaya bahwa kita masih di dalam demokrasi, tentu ruang untuk kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pandangan itu seharusnya dijamin sepanjang kita sudah punya lengkap rambu-rambunya dan kami sangat mengerti rambu-rambu itu. Jadi ini
dalam pandangan kami adalah sesuatu yang perlu kita perdebatkan secara sehat pada ruang publik yang demokratis, begitu. Jadi bukan sama sekali harusnya bukan ranah pidana ini, gitu. Jadi Greenpeace sudah mengajak untuk membuka data, baik pada Pak Husin Syahab untuk mengcompare atau membandingkan data-data yang dimiliki oleh Greenpeace dan juga Pak Husin Syahab itu. Ya kalau dengan Pak Husin Syahab kan Pak Husin Syahab sudah terlanjur melaporkan ya, kita ikuti aja gitu. Tapi sepanjang 2 minggu ini pelaksanaan COP26 kan kami sudah menyampaikan berbagai penjelasan baik lewat media maupun sosial media tentang analisa kami tentang pendekatan intelektual yang kami pakai untuk melihat persoalan deforestasi ini. Jadi kami tetap di situ dan kami siap untuk menyampaikan lagi dengan lebih mungkin bisa lebih jelas, lebih sederhana, ataupun mungkin kita masuk ke kompleksitasnya, tapi kami siap. Baik, Pak Wahyu. Jadi kalau tadi disebutkan ini kan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi yang dijamin dalam demokrasi, tapi kemudian harus dilaporkan ke polisi. Pandangan dari Kompolnas? Ya. Polisi sebagai wadah pemerintah ada salah satu tugas menerima laporan, tetapi polisi sebagai bagian dari negara juga punya tugas untuk membangun peradaban. Oke. Inilah nanti polisi, menurut saya polisi ini sebetulnya, maka saya sangat tidak setuju ketika bilang percuma lapor polisi. Ketua Republik Indonesia lapor ke polisi, tentu polisi akan mencari jalan keluar dengan hati, dengan kecerdasan. Itu sasarannya Mbak Cindy. Endingnya akan seperti apa nih Pak Wahyu kalau Anda melihat? Karena tadi kan ini klaimnya ini adalah perbedaan intelektualitas kemudian juga kebebasan berekspresi. Saya kira endingnya nanti polisi akan menemukan titik temu bahwa yang namanya kebebasan intelektual itu tidak bisa ditabrakkan dengan tindakan-tindakan pidana, dan itu akan dirumuskan dalam rumus-rumus hukum, dalam dalil-dalil hukum melalui penyidikan dan penyelidikan. Itu tugas polisi, dan saya kira kita nggak usah khawatir. Kami Kompolnas akan mengawal ini sepanjang itu memang asasnya kebenaran. Hukum, prinsipnya seperti prediktif itu, transparansi, berkeadilan, tentu kita akan kawal. Baik, terakhir ke Pak Leonard, jika proses ini berlangsung atau berlanjut ke proses hukum, Greenpeace Indonesia sudah menyiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya? Greenpeace Indonesia selalu menghormati hukum, Mbak Cindy. Jadi kalau memang ini diproses oleh polisi, ya kami siap untuk memenuhi panggilan. Kami akan menyiapkan tim hukum bila memang akan ada proses selanjutnya. Tentu kita berharap bahwa seperti Pak Wahyu tadi sampaikan, polisi akan melihat ini dengan cerdas dan dengan hati, bahwa ini adalah salah satu kembali demokrasi kita diuji dengan hal-hal seperti ini, dan harusnya demokrasi kita menang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, dan terima kasih juga kepada Komisioner Kompolnas, Pak Wahyu Rudanto, sudah memberikan perspektif juga dari sisi Kompolnas. Terima kasih.